hari ini. Mudah-mudahan pada baik-baik ya. Amin. Warga, ya Allah. Baru nongol lagi ini Empok yang menyapa kalian. Bukan apa-apa, dari kemarin tuh kan tahu sendiri ya, Empok tuh lagi sibuk beres-beres sana sini gitu kan. Maklum, Empok menjadi korban bencana banjir. Kalau kata orang-orang yang lebay begitu kan ya. Ya kalau bagi Empok mah ya terkait masalah banjir di daerah pemukiman Empok mah itu mah udah hal biasa begitu kan. Memang ya tidak bisa kita pungkiri gitu ya, tempat di mana Empok tinggal ini tuh memang dulunya itu bekas rawa, bekas sawah ya, yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan menjadi perumahan begitu ya. Tapi ya gimana ya, namanya banjir kita nikmatin aja begitu kan. Oh iya warga, lu udah tahu kan terkait video Empok yang di repost sama Pak Deddy Mulyadi di semua akun media sosialnya warga. Ya Allah ya Robi, warga gue seneng banget. Gue seneng banget warga, kagak nyangka ya kalau video Empok bakal di repost sama Pak Deddy Mulyadi. Ini mah beneran warga, banjir membawa keberkahan. Membawa keberkahan, membawa kebahagiaan. Ya Allah, lu tahu sendiri lah gimana rasanya ya orang yang fans banget gitu kan sama seseorang, tiba-tiba direspon ya, tiba-tiba tampang kita ada nongol di berbagai macam akun medianya. Loh, suatu kebanggaan gue warga di post sama Jabar 1. Oke lah warga ya, itu sekilas cuplikan-cuplikan yang membuat Empok bahagia kemarin ya ketika banjir sampai saat ini, bahkan bisa jadi sampai seterusnya. Dimana wajah Empok terpampang nyata di media-media sosial Bapak gitu kan, nyampe masuk ke YouTube lembur Pakuannya Bapak juga warga. Pokoknya mari reaksi dari Empok mah sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat bahagia, sangat-sangat bangga pokoknya mah ya. Dinotis sama Jabar 1. Ya Allah Bapak sehat-sehat selalu ya, banyak-banyak lagi rezekinya. Pokoknya mah dijauhkan dari orang-orang yang jolim, orang-orang yang jahat. Tetap semangat membangun Jabar istimewa ya. Hempaskanlah omongan-omongan yang kira-kira kritiknya tidak membangun mah jangan didengarkan gitu kan. Kecuali kalau kritik-kritik yang membangun bolehlah Pak ya didengarkan. Oke warga, kita lanjut aja ya. Di sini Empok tuh ingin membahas terkait masalah buruh. Bang Parno, Bang Iqbal, pada kemana Anda ya? Tuh lagi rame sekarang, ada lagi yang namanya PHK sepihak dari beberapa perusahaan. Coba ayo kemana yang kemarin teriak-teriak akan menutup 8 pintu tol tanggal 15 gitu kan, demo kagak ada gitu kan. Terus teriak lagi setelah demo, kita akan melumpuhkan jalan di daerah kota Bandung, kita akan lumpuhkan, kita akan tutup total. Yakin penutupan 8 pintu tol aja kagak terjadi, lu cuma keluar-keluar doang di atas ini tuh, di atas bak mobil, bye-bye, ntar kesambar petir aja ya, musim hujan ini. Nah sekarang keluar-keluar kagak lo pade. Nah banyak buruh-buruh karyawan-karyawan pabrik yang di PHK sepihak. Coba ada kagak? Kesel gua warga ya. Banyak loh sekarang. Penasaran? Nih ini dia. Yuk cus. Tolong bantu kami, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Merdeka. Kami kena PHK siapa? Tolong kami dibantu sekretariat federatif. Terima kasih. Satu tuh ya, kita cek lagi, masih banyak warga, tenang. 600 orang. 600 orang guys, keluar semua. PPN budalkeun. Naon si asup? Aing ngomong tak asup. Kumaha di jero? Kita cek kolom komentar warga ya. Kalau karyawan kena PHK, jarang pengurus pemburuan memperhatikan DPRD setempat pun kurang memperhatikan juga nasib karyawan yang demikian. Seharusnya karyawan juga mikirin perusahaan gimana biar berkembang, bisa maju, bertahan, biar bisa kerja dan gaji cukup. Bos perusahaan bikin usaha modalnya juga pinjam ke bank, mikir gimana
biar bisa bayar pinjaman dan perusahaan bisa berjalan bertahan dan bisa juga bayar karyawan. Nah, betul ya. Jadi semuanya itu tuh kita tuh harus selalu dipikirkan gitu ya. Si pihak perusahaannya juga tuh menjadi bos juga belum tentu dia enak, coy. Ya, intinya mah selagi kita bisa mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan gaji yang layak ya kita kerjakan. Masih banyak soalnya orang-orang di luar sana yang menganggur. Begitu, jangan pengen meminta gaji setinggi langit. Kan pihak perusahaan juga ada perhitungannya juga. Ya kan? Iqbal bantu dong jangan menghilang. Aduh. Tuh. Kita jujur-jujuran ya, nggak perlu diperdebatkan. Cukup dijawab saja sama diri sendiri sebagai pengusaha. Seberapa sering mikirin nasib pegawainya? Nah, tanda tanya. Dan seberapa berdampak kebijakan perusahaannya buat pegawainya. Dan begitupun sebaliknya, seberapa sering pegawai mikirin nasib perusahaannya. Apa perusahaan sedang baik-baik saja atau tidak? Apa kontribusi saya untuk perusahaan? Betul ya, jadi harus saling memikirkan. Kita memikirkan perusahaan, perusahaan juga harus memikirkan kita. Nah, itu barulah sebuah kerjasama antar perusahaan dan karyawannya. Begitu. Kadang nih masih banyak juga ya dari pihak perusahaan tahu-tahu untung gede tapi karyawannya tidak digaji sebanding. Ada juga perusahaan udah ngegaji gede tapi karyawannya pada kagak tahu diri, kerja semaunya, malas-malesan, bahkan istilah kata mah ya masih menuntut aja terus-terusan begitu. Harus berkesinambungan antara perusahaan dan karyawan ya. Jadi jangan saling merugikan. Begitu. Ayo Iqbal Supardo tolong mereka katanya. Tiap bulan bayar iuran ke serikat, betul ya. Nah, fungsi SPSI selain mengontrol kesejahteraan anggota, juga jika terjadi PHK anggota setidaknya bisa memberikan jalan lowongan kerjaan baru agar anggota merasa ada kehadiran SPSI untuk mencegah PHK. Mungkin ini yang paling tidak mampu menjadi jembatan pekerjaan baru. Jangan pada saat anggota bekerja saja yang dilirik seolah-olah diperhatikan sebab ada nilai iuran lalu dicampakkan saat terjadi PHK. Oke, kita disclaimer ya, maksud Simba ini tuh serikat kali ya. Serikatnya. Simba ini menyebutkan salah satu serikat. Maksud Simba ini serikat lah ya, kita garis bawahi serikatnya. Selamat kalau di PHK, jangan salahkan perusahaan, mestinya mikir kita itu saling membutuhkan. Nah, yes, betul itu warga ya. Jadi ini buat kalian ya, kalau dari Empoma yang kemarin teriak-teriak diajakin demo sama si Suparno, sama si Iqbal, itu ya pikirkan ulang ya. Pikirkan ulang, pikirkan 2 kali. Lihat kalau kalian sudah terjadi atau sudah di PHK sepihak, bagaimana dengan anak istri kalian? Ya, bagaimana dengan pendidikannya, bagaimana juga dengan kesehatannya. Secara tidak langsung nih ya, di mana tempat kita bekerja nih ya, perusahaan tersebut itu telah memberikan jaminan pendidikannya nih buat kita dari gaji kita itu kan, kesehatannya lah. Coba kalau kita sudah tidak bekerja, warga menjadi karyawan pabrik tersebut begitu kan ya, kita harus punya tabungan, harus siap untuk apa? Untuk biaya berobat, kesehatan lah kayak begitu ya, anak istri kita dan juga kita sendiri. Sekarang kita selagi menjadi karyawan pabrik ya, oleh perusahaan kesehatan ditanggung, kita sakit tinggal masuk ke rumah sakit ya, walaupun itu juga sebagian, setengahnya itu dipotong dari gaji kita, tapi kan setidaknya ada jaminan lah ya. Kalaupun misalkan ada perusahaan yang belum memberikan jaminan baik itu jaminan kesehatan, jaminan ini, jaminan itu, nah itu yang harus diperjuangkan oleh yang namanya serikat, oleh yang namanya perwakilan buruh. Ada perusahaan yang belum memberikan jaminan kesehatan untuk karyawannya, itu perjuangkan coy ya, selain gaji gitu. PHK-nya juga perjuangkan ya, jangan teriak-teriak cuma ingin naik gaji melesat tinggi aja ya, tapi ada hal-hal kecil yang harus kita perjuangkan. Jaminan kesehatan ya, gaji yang layak, itu gaji yang layak yang sesuai hitungan pihak perusahaannya ya, perusahaan otomotif, perusahaan elektronik, konveksi, tekstil ya, seperti itu, food, makanan-makanan ya kan. Jangan inginnya dipukul rata semua. Aduh, penghasilannya tuh kan beda-beda. Intinya mah ya, dari Empoma nih buat kalian para karyawan pabrik yang sekarang masih bekerja, fokuslah bekerja. Berikan dedikasi kalian ya, kerja kalian kepada bos kalian. Kerja baik pasti akan mendapatkan hasil yang baik begitu ya.
Menuntut boleh, tapi jangan keterlaluan. Apalagi nyampe diajak-ajak tuh ya, dihasut-hasut, ada dunia perpolitikan yang dimasukkan ke dalam serikat buruh para pekerja karyawan pabrik. Jangan. Ini ya. Parno, Iqbal, uruan tuh urusin tuh ya yang kayak begitu. Jangan cuma teriak-teriaknya doang. Apa namanya? Naik gaji, ini itu, begitu kan. Ujung-ujungnya malu bawa politik buat menjatuhkan Deddy Mulyadi. Alah, aing mah pika seriun. Urus tuh. Buktinya karyawan juga ujung-ujungnya pada minta tolong ke siapa? Minta tolongnya ke gubernur, kepada Deddy Mulyadi. Ampun ya. Yang penting mah gaji naik kan. Dari Deddy Mulyadi juga itu gaji naik. Cuman ya diperkelompokkan. Begitu, harus sadar juga. Lanjut warga ya, ini ada dari reaksi dari para netizen lah, dari konten-konten kreator terkait kabar ada beberapa perusahaan yang sekarang saat ini tuh mem-PHK sepihak para karyawannya. Nah ini dia, yuk cus. Sujang Said Iqbal kamana? Sujang si Suparno kamana? PHK sepihak, tolong bantu kami. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, merdeka. Kami kena PHK sepihak, tolong kami dibantu sekretariat federatif. Eta tuh kamarana Presiden Buruh Bapak Suparno. Eta aya buruh anu teriak-teriak ngeta tulung ka Bapak aing karena di PHK PT Darmek Bekasi. Hayu atuh belaan turun. Ulang ngabela teh nya ngabelaan buruh anu hayang naik gaji doang. Eta atuh belaan buruh anu rek beurang PHK. Ieu para buruh tong waka teriak-teriak heula eta tulung ka Bapak aing, ka gubernur. Bisi kasinggung Presiden Buruh. Kayak Bapak Said Iqbal, Bapak Suparno merasa tidak dihargai. Kamarin geus teriak paling lantang rek ngabela buruh, buruhna malah percaya ka Bapak aing, ngeta tulung ka Bapak aing. Ujung kangenahan. Masa buruh setiap bulan dipotong gajina jang iuran. Eta kan dina iuran teh aya gaji ketua, gaji pengurus. Ayeuna lamun misalkan beunang PHK langsung ngenta tulung ka Bapak aing, ka pemerintah. Atuh kangenahan teuing Said Iqbal, kangenahan teuing Suparno eueuh gawena. eueuh fungsina. Masa fungsina teh jang gogorokan di mobil komando doang deui. Jeung eta oge setahun sekali, setahun dua kali ketika hayang naik gaji doang. Bener warga, ya Allah ya Robbi, hargai dulu Presiden Buruh kalian ya, hargai dulu Presiden Buruh kalian ya, minta tolong dulu, gogorowakan dulu sama Presiden Buruh kalian. Nah terlihat kan ya, buruh yang mana yang Iqbal dan Parno perjuangkan, ya kan? Buruh yang mana? Buruh yang mana yang pada demo bersama Iqbal dan Parno? No, buruh-buruh asli, buruh-buruh karyawan asli mah ya. Pada minta tolongnya ke siapa? Pak Deddy. Benar kata Mang Ame. Malah lebih percaya kepada Bapak aing. Udah. Kagak usah nyuci-nyuci otak para karyawan buruh-buruh lagi ya, Iqbal, Parno. Udah. Ampun dah gua mah ya. Udah. Lu cuciin aja itu ya, mobil-mobil gerobak-gerobak lu buat demo lagi tahun depan begitu kan, buat teriak-teriak lagi. Syukur-syukur tahun depan kalau masih ada anggota yang ngebantuin gitu kan, anggota-anggota yang masih pada menutup mata gitu kan, merasa bahwa Said Iqbal dan Parno ini adalah Presiden Buruh yang terhormat. Oke warga nih, ada juga nih informasi terbaru dari Bapak aing pada Deddy Mulyadi begitu kan ya. Terkait apa? Investasi coy. Nih ini dia, yuk cus. Assalamualaikum, Sampurasun, Lujeng Enjing, warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih ya pada seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh para ketua RT, RW, kepala dusun, kepala desa, kuwu, kepala kelurahan, jaro, camat, bupati dan wali kota, para kepala badan penanam modal satu pintu. Saya ucapkan terima kasih.
dan seluruh jajaran yang telah menjaga investasi di Jawa Barat sehingga Jawa Barat menempati ranking tertinggi dalam penempatan investasi yang paling besar di Jawa Barat, mencapai 296,8 triliun. Seluruh rangkaian ini mudah-mudahan melahirkan kesempatan kerja yang terbuka sehingga masyarakat Jawa Barat bisa bekerja, tidak menjadi pengangguran di daerahnya sendiri. Selanjutnya, seluruh investasi ini harus kita jaga bersama agar kita bisa terus meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Semoga seluruh layanan yang disajikan menjadi kebahagiaan bagi semua. Terima kasih ya, salam hormat untuk semua. Assalamualaikum. Jaga selalu ya. Kenapa pada di Mulyadi itu ya tidak mengabulkan keinginan-keinginan si Presiden Buluh dan kacung-kacungnya begitu kan ya? Itu menjaga bahkan untuk bisa menarik kembali para investor-investor ke Jawa Barat begitu kan ya. Semakin banyak investor yang berani membuka usaha atau apapun itulah ya di Jawa Barat, kan banyak lagi lowongan-lowongan pekerjaan. Cuman dengan catatan nih ya, jangan nyampe ada permainan-permainan lagi nih yang mengatasnamakan Karang Taruna lah, inilah itulah ya, calo-calo yang mengharuskan bayar-membayar ya. Kayak begitu tuh, itu tuh yang agak yang mempersulit begitu kan ya untuk kita mencari pekerjaan itu ya. Mereka-mereka nih jangan sampai, dan utamakanlah ya kita para warga Jawa Barat langsung ya. Karena di sini juga di kita juga masih banyak yang membutuhkan pekerjaan tersebut gitu. Kata gue kayak apa kan, kalau gubernur lagi begawe, bupati wali kota lagi pada begawe begitu kan ya, yang pada benar-benar begawe, jangan suka lu pada julitin, jangan pada suka lu cari-cari kesalahannya, biarkan mereka begawe. Ya, kayak pada di Mulyadi, biarkan pada di Mulyadi bekerja. Ya, sebagai gubernur dia Jabar 1, biarkan dia bekerja. Toh apa yang dia kerjakan, dia kan selalu informasikan kepada masyarakatnya melalui media-media sosialnya dia. Harusnya yang kayak begini nih yang kita dukung, kita dorong terus-terusan oleh masyarakat. Begitu. Ya, ini mah gubernur udah kerja, udah bener, masih aja ya di otak-atik gitu. Ya, maunya apa sama kalian semua tuh? Pengangguran masih banyak. Berikan pekerjaan. Ini pada di Mulyadi itu lagi mengusahakan. Ya kan? Cuman balik lagi ke diri kalian. Ketika kalian menjadi seorang pekerja, menjadi seorang buruh atau apapun itu, apakah kalian memberikan dedikasi kalian terhadap pekerjaan kalian? Istilah kata, apa kalian rajin dalam bekerja? Hah? Begitu. Ini mah kadang kan menuntut gaji pengen gede. Pekerjaan pengen santai, pengen ringan. Tapi lu males, sama aja bodong. Kayak begitu. Udah ya warga ya untuk video kali ini ya. Terima kasih banyak nih buat kalian ya. Intinya mah ya yang masih pada kerja nih, para buruh, para karyawan pabrik, udah manfaatkan pekerjaan kalian saat ini sebaik-baiknya. Fokus dengan kerjaan kalian, fokus dengan keluarga kalian begitu kan. Diajak-ajak demo-demo sama presiden buruh kayak begitu, jangan mau ya. Mungkin udah PHK mah mereka kagak ada, kagak mau nolongin ya. Alasan doang. Apa berdiri untuk buruh alasan ya, itu mah biasalah omong doang begitu ya. Terima kasih banyak ya buat kalian, sehat-sehat selalu ya, banyak-banyaklah bersyukur dan jangan lupa jaga stamina ya, ini musim hujan coy, dan tetap waspada ya buat kita yang berada di wilayah lingkungan rawan banjir, tetap waspada. Tapi setidaknya kita juga jangan menutup mata bahwa kali ini terkait kita yang berada di wilayah tempat lokasi-lokasi banjir, setidaknya kita ini memiliki atau adanya perubahan, ya kan? Begitu, terimalah perubahan sekecil apapun itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.